Semangat pagi di hari Rabu, 24 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, apakah Anda masih ingat salah satu lagu berbahasa Jawa yang refrennya berbunyi sebagai berikut? Dinandi ing Gusti, dinandi ing Gusti, ing sabita kula trima angger kinanti Gusti. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lagu tersebut berbunyi tentang keyakinan dalam penyertaan Allah. Apapun keadaanku, aku menerima jika dalam penyertaan Allah. Anggota keluarga Allah, lagu tersebut adalah salah satu nyanyian keyakinan bahwa Allah selalu menyertai dalam setiap langkah hidup. Apa yang menjadikan anggota keluarga Allah sebagai orang percaya meyakini akan adanya penyertaan Allah tersebut? Apakah hanya karena nyanyian keyakinan yang turun-temurun saja? Lewat leksionari bacaan pertama hari ini kita akan belajar apa yang disampaikan Hagai tentang janji penyertaan Allah. Kitab Hagai pasal yang kedua, ayat pertama sampai 9 dilanjutkan 20 sampai dengan 24. Demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Allah dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Allah. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Allah. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Allah semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Allah semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Allah semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Allah semesta alam. Maka datanglah firman Allah untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah,
kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Allah semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltiel, hambaku. Demikianlah firman Allah, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Allah semesta alam. Demikian kesaksian kitab Hagai. Anggota keluarga Allah, siapa Hagai? Kok sampai berani menyampaikan janji penyertaan Allah? Hagai termasuk di dalam bilangan nabi-nabi kecil yang diutus oleh Allah. Nabi Hagai diutus saat Israel berada di pembuangan pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, kurang lebih tahun 520 sebelum Masehi. Salah satu perintah Allah yang harus disampaikan oleh Nabi Hagai adalah janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Allah ini disampaikan dalam rangka Bupati Zerubabel diperintahkan untuk membangun kembali kenisah atau bait Allah. Mengapa janji penyertaan Allah ini perlu disampaikan oleh Hagai? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena Israel lama berada di pembuangan, mungkin bangsa Israel sudah putus asa, sehingga di dalam keputusasaan tidak lagi punya semangat untuk bisa pulang dan membangun kembali kenisah atau bait Allah. Sehingga Allah perlu menyampaikan janji penyertaannya bagi Israel. Kedua, karena Israel sudah terlalu lama di pembuangan dan kemungkinan sudah terjadi kawin campur antara bangsa Israel dengan bangsa di mana sekarang mereka dibuang. Kawin yang dimaksudkan bukan hanya perkara hubungan antar lawan jenis saja, melainkan juga perkawinan budaya, perkawinan keyakinan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini Allah perlu menyampaikan kembali tentang janji penyertaannya, agar Israel kembali meyakini bahwa Allah lah penguasa hidup, sehingga Israel hanya memusatkan hidup kepada Allah saja. Janji Allah berbunyi, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Allah semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Di dalam ayat 5 dan ke-6. Bahkan janji Allah tidak hanya dalam bentuk penyertaan saja, melainkan hingga kecukupan kebutuhan di dalam melaksanakan perintah membangun kenisah atau bait Allah. Ayat ke-8 memberikan kesaksian, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Allah semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Allah semesta alam. Anggota keluarga Allah, satu hal yang pasti adalah bahwa janji Allah itu diberikan kepada orang pilihannya. Dalam ayat 23 dinyatakan, demikianlah firman Allah, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Allah semesta alam. Apa yang bisa kita pelajari sebagai anggota keluarga Allah saat ini tentang janji penyertaan Tuhan tersebut? Tentu tatkala kita menyanyikan
Kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing sati tak kula nrima angger kinanti Gusti. Jangan hanya keluar dari bibir saja, melainkan harus keluar dari hati yang meyakini akan janji penyertaan Allah tersebut. Terlebih kita adalah anggota keluarga Allah yang sudah menerima karya Allah di dalam pembasuhan Yesus Sang Anak Domba. Karya Allah di dalam pembasuhan Yesus Sang Anak Domba melayakkan kita semakin merasakan kasih dan kuasa Allah yang tidak pernah henti di dalam hidup kita. Mungkin ada bagian yang tidak nyaman, tetapi ada keyakinan yang pasti bahwa Tuhan menyertai. Kinanti ing Gusti. Tatkala nyanyian itu keluar dari hati yang meyakini kuasa Allah, apapun keadaan kita terima dengan rilo lan legowo. Mungkin sedang dalam keadaan lemah ragawi dengan sakit penyakit apapun, mungkin sedang bergumul dengan pandemi kok tidak kunjung henti, mungkin bergumul tentang anak cucu ataupun anggota keluarga yang lain, dan masih banyak kenyataan hidup yang bisa muncul dan itu menjadi bahan pergumulan dan ketidaknyamanan. Apapun keadaannya, kita meyakini janji penyertaan Allah. Janji Allah tidak hanya menyertai, tetapi juga memampukan. Kita akan dimampukan untuk menyelesaikan tugas pemberian Allah karena Allah yang mencukupi seperti janjinya kepada Israel tadi. Karena tugas pemberian Allah di dalam hidup ini adalah selalu menyembah dan berpusat kepada Allah saja. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Kembali kita akan menguatkan keyakinan akan janji penyertaan Allah. Di dalam hidup kita bukan hanya lewat nyanyian bibir saja, tetapi hati yang selalu meyakini kuasa Allah memang nyata di dalam hidup dan tidak pernah berhenti bagi setiap kita. Kita akan menyanyikan kidung Pasamuan Kristen BMGJ 121, Kinanti ing Gusti. Gusti Yesus pangen kula sestukul sepatuko ing sapuruk-puruk kula nggih tansah kinanti kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sakti tak kula nrima angger kinanti Gusti. Pandhawa salir katonyan mung sarananing gesang kula ngagungken ngendelno Gusti wa pangantinya kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sakti tak kula nrima angger kinanti Gusti.
pangantining Gusti kula sayeti agrehase maring Allah tresno sesami tansah ginanti ing Gusti ginanti ing Gusti ing sakti takulon trima angger ginanti Gusti. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan penguatan kepada kami akan penyertaan, akan berkat kemampuan untuk menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Kami boleh menanggapi dengan melantunkan nyanyian bahwa kami disertai Allah. Allah tidak pernah lepas di dalam hidup kami dan Tuhan Allah selalu mempedulikan kami sehingga apapun keadaan kami boleh menerima di dalam penyertaan Tuhan dan keyakinan kami boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab kami untuk selalu menyembah dan memusatkan hidup kepada Allah dengan baik. Hari ini aktivitas kami sebagai anggota keluarga Allah dalam keadaan apapun Tuhan berkuasa sepenuhnya. Baik aktivitas di bidang yang boleh kami lalui melalui kehidupan dunia ini ataupun aktivitas yang terkait dengan tanggung jawab keseharian sebagai bagian dari anggota keluarga Allah. Tuhan berkuasa menopang, menolong sepenuhnya. Bahkan tatkala kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit yang ada, kami anggota keluarga Allah yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan apapun, kami boleh dikuatkan akan janji penyertaan Allah dan kami melanjutkan kehidupan dengan tetap memusatkan hidup pada Allah dan kami selalu menyembah Allah saja. Sekarang, mampukan dan layakkan kami tidak hanya mengajarkan dan mengajak anak-anak kami di usia belajar mereka akan janji penyertaan Tuhan, tetapi memberikan teladan yang terbaik. Kasih setiamu dan janji penyertaanmu nyata bagi kehidupan mereka. Dengan suasana pandemi, proses belajar dilakukan dengan jarak jauh, dengan segala kesulitan-kesulitan yang muncul, bahkan kadang seolah tanpa ilmu sama sekali karena harus mencari sendiri. Biarlah kasih-Mu yang tetap ada dalam kehidupan anak-anak kami. Sekarang perkenankan kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat dengan segala kondisi dan keadaan. Kasih kuasa-Mu nyata bagi kehidupan mereka semua. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi saat ini, biarlah kasih setiamu dan kuat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan, dan kami tetap meyakini janji penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka juga. Program vaksinasi yang dilaksanakan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala kondisi dan keadaan, bahkan pergumulan, biarlah kami tetap meyakini janji penyertaan Allah yang abadi, yang terbaik dalam hidup kami. Vaksin hanyalah sarana dan Engkau berkenan memakai sarana itu untuk kebaikan di dalam kami menggapai damai sejahtera-Mu. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan, biarlah kasih setiamu yang nyata bagi kehidupan kami semua, bahkan janji penyertaan-Mu tetap nyata bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk tetap melanjutkan kehidupan meyakini janji penyertaan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan permohonan kami saat ini. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini janji penyertaan Allah yang tidak pernah usai, bahkan kelayakan kemampuan untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan hidup ketika kita
tetap memusatkan hidup pada Allah, dan kita melaksanakan tugas untuk selalu menyembah Allah saja. Tuhan memberikan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, sehingga setiap anggota keluarga Allah dilayakkan untuk mewujudkan keyakinan akan janji penyertaan Allah di dalam setiap langkah kehidupan. Amin.